Tahukah Anda, banyak faktor menjadi penyebab kesalahan dan keterlambatan dalam penyusunan laporan akhir perolehan barang setiap tahunnya. Terlepas dari faktor aplikasi yang hanya bisa dibuka di akhir tahun, ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat laporan perolehan akhir barang. Berikut kami sampaikan beberapa hal penting sebelum kita membuat rekap mutasi barang, agar kita terhindar dari permasalahan keterlambatan dan kesalahan sebelum menyusun rekap mutasi barang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa silahkan siapkan kopinya. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Pertama, sebagai pengurus barang, hindari pemikiran bahwa kita hanya sebagai tukang catat barang. Sebaiknya Anda mencari tahu dari mana asal perolehan barang yang akan dicatat sebagai aset. Pisahkan perolehan aset menjadi 3. Pertama, perolehan aset dari belanja modal. Kedua, perolehan aset dari belanja non-modal, dropping. Ketiga, pisahkan perolehan aset dari hibah pihak lain. Dari ketiga perolehan aset tersebut kita masih harus mengidentifikasi pembelian barang yang berasal dari belanja modal. Harus kita pisahkan barang yang akan kita catat menjadi aset dan barang tidak menjadi aset. Pada identifikasi barang non-belanja modal sekolah dropping, pastikan perolehan nilai asetnya sudah fix sebelum kita input ke rekap mutasi. Apabila di dalam bas serah terima barang dropping tidak mencantumkan nilai barang, coba konsultasikan dengan pemberi barang dan tanyakan berapa nilai perolehannya. Sedangkan untuk barang hibah pastikan sudah ada BA serah terima barang hibah yang ada nilai perolehannya. Dalam hal ini, jika Anda salah mengidentifikasi perolehan barangnya, maka kemungkinan untuk salah dalam memperoleh nilai akhir aset akan lebih besar. Kedua, siapkan data dukung perolehan aset, sehingga pada saat mencatat nilai barang sesuai dengan perolehannya dan sesuai dengan merek barangnya. Sebelum kita membuat rekap mutasi, lengkapi arsip dokumen perolehan asetnya, seperti fotokopi nota pembelian dari bendahara, BA dropping barang dan BA serah terima barang hibah. Hal tersebut jika suatu saat akan dilakukan rekonsiliasi akan memudahkan dalam menyiapkan data dukung. Simpanlah arsip perolehan barang dalam file tersendiri. Hindari mengerjakan input rekap mutasi barang, jika Anda belum mempunyai data dukung. Ketiga, pastikan sebelum kita mencatat, kita melihat dan tahu fisik barangnya untuk menghindari kesalahan identifikasi pencarian nama barang di aplikasi. Pastikan nama barang di nota pembelian sama dengan fisik barangnya. Pengurus barang agar menghindari mencatat barang yang hanya tercatat di nota, namun tidak ada barangnya, hal itu akan menjadi masalah pada saat ada pengecekan fisik barang. Keempat, pada saat menginput ke Simbada sebaiknya ada teman yang menemani. Hal ini agar kita terhindar dari pikiran bosan dan merasa sedang mengerjakan pekerjaan yang sulit. Selain sebagai teman berkonsultasi juga bisa sebagai teman ngopi. Dengan adanya teman setidaknya Anda tidak merasa hidup sendirian di dunia ini. Kelima, setelah semua terinput, jangan pernah bosan untuk selalu melakukan cek dan recheck kesesuaian antara jumlah nilai barang, jumlah fisik barang dengan yang kita input. Tahukah Anda, menjadi pengurus barang adalah pekerjaan yang paling dihindari oleh kebanyakan orang, selain dianggap sebagai pekerjaan yang sulit. Mengurus aset barang daerah sering dianggap sebagai pekerjaan yang membuang-buang waktu dan tenaga. Mengurus aset juga masih dianggap sebagai pekerjaan yang rumit dan tidak ada ujung pangkalnya serumit hubungan Anda dengan si dia. Itulah mengapa banyak aset barang milik daerah yang tidak terpelihara dan tertangani dengan baik, rawan hilang dan rawan rusak lebih cepat dari perkiraan pemakaian yang sebenarnya. Pengurus barang milik daerah adalah pekerjaan paling mulia di muka bumi, mengajarkan kita tentang kesederhanaan, karena walaupun aset kekayaan kita banyak, namun kita tidak merasa memiliki. Jangan lupa like dan subscribe,